Alright. Hai Sobat Rama, udah bayar cicilan belum? Nah, daripada pusing mikirin cicilan, dengerin gue cerita deh. Balik lagi sama gue, siapa lagi kalau bukan Dul. Dan di kesempatan ini, gue akan menceritakan alur cerita film yang bakal bikin kalian syok. Jadi film ini berjudul Atonement, yaitu film yang menceritakan tentang kerumitan kisah cinta yang disebabkan karena keluarga itu sendiri. Bahkan karena cinta segitiga ini, keluarga mereka jadi saling baku tempur asik. Sampai akhirnya... Nah lo, gimana? Udah siap dengerin ceritanya? Ya udah deh, sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe ya. Setelah itu, dipencet tombol loncengnya. Karena bakal banyak banget film menarik dari channel kesayangan kalian ini. Oke deh kalau gitu, daripada banyak kecot, gue Dul, selamat menonton. Di awal film, kalian akan diperkenalkan dengan seorang gadis yang bernama Briony. Dia adalah seorang pengarang novel dan lahir di keluarga yang lumayan kaya. Selain itu, keluarga Briony juga termasuk keluarga terpandang di Inggris. Setelah mengetik novel tersebut, Briony pun memainkan naskah novel tersebut dengan sepupu-sepupunya. Yang cewek namanya Lola. Dan yang kembar namanya Simpson dan Samson. Gak lama kemudian, Briony pun gak sengaja ngelihat kakaknya yang basah kuyup abis nyemplung di kolam ikan. Namanya Cecilia. Setelah itu kalian akan melihat Robbie, yaitu anak dari seorang pekerja di sana. Briony awalnya mikir kalau Cecilia abis ngelakuin hal aneh-aneh sama Robbie. Dan di hari itu, Briony selalu dihantui dengan pikiran tersebut. Karena Briony awalnya emang suka sama Robbie, akhirnya Briony pun emosi dan cemburu sama kedekatan Cecilia dan Robbie. Padahal usia Briony dan Robbie bisa dibilang beda jauh, gengs. Di balik itu, Briony juga sebenarnya udah tahu kalau Robbie dan Cecilia punya hubungan spesial. Nah, setelah itu, film akan menceritakan kebenaran dari sisi Robbie dan Cecilia. Jadi awalnya, Cecilia sebenarnya mau ngisi air buat vas bunga kesayangannya. Tapi karena Robbie gak sengaja nyenggol vas bunga kesayangan Cecilia, akhirnya vas itu pecah dan nyemplung ke dalam kolam. Karena itu adalah vas kesayangan, akhirnya Cecilia pun nyebur buat dapetin pecahan dari vas bunganya tersebut. Setelah mendapatkan pecahan vas bunga tersebut, Cecilia pun naik dengan basah kuyup dan emosi kepada Robbie. Nah, jadi sebenarnya gitu, gengs. Singkat cerita, kalian akan melihat seorang pria yang baru pulang ke rumahnya. Namanya Leon. Di sana Leon gak sendirian, temennya namanya Paul. Dia adalah seorang pengusaha yang cukup sukses di bidang jual beli coklat. Setelah itu mereka pun merencanakan reuni makan malam bersama. Di sana mereka mengundang Robbie. Karena Cecilia masih kesal sama Robbie, dia pun tersinggung. Nah, setelah itu terlihat Simpson dan Samson yang sedang bertengkar. Melihat itu, Paul pun langsung menghibur mereka dengan memberikan sebuah coklat. Di satu sisi, Lola yang melihat itu sangat kagum kepada Paul. Nah, setelah itu terlihat Robbie yang sedang mengetik surat permintaan maaf untuk Cecilia. Tapi di sini Robbie mengetik surat dengan jumlah yang banyak karena penataan kata yang menurut dia kurang pas. Sampai akhirnya Robbie pun pusing dan membuat surat dengan tulisan yang lumayan nakal. Scene pun berganti. Terlihat Robbie yang lagi siap-siap mau OTW ke acara makan malam keluarga Cecilia. Di perjalanan, Robbie nggak sengaja ngelihat Briony yang lagi emosi di rerumputan. Setelah itu, Robbie pun nyamperin Briony dan minta tolong buat ngasih surat tadi ke Cecilia. Setelah menerima surat tersebut,
Briony pun langsung cepet-cepet pulang. Dan di sana Robby baru sadar kalau dia ngasih surat yang salah ke Cecilia. Surat itu ternyata surat yang dia tulis dengan kata-kata nakal tadi. Sedangkan surat yang sebenarnya ketinggalan di rumah Robby. Sesampainya di rumah, Briony pun membaca surat dengan kata-kata nakal tersebut. Kemudian Briony pun memberikan suratnya ke Cecilia. Gak lama kemudian, Briony menceritakan isi surat nakal pemberian Robby kepada Lola. Lola pun menyimpulkan jika Robby adalah penjahat wanita. Dan gak lama setelah gibahin Robby, Robby pun sampai di rumah mereka. Di waktu yang sama, lonceng makan malam pun berbunyi. Briony langsung turun ke bawah buat langsung siap-siap makan malam. Pas lagi turun, Briony melihat anting Cecilia yang jatuh di depan ruang perpustakaan. Setelah itu, Briony pun kepo sama ruang perpustakaan tersebut. Taunya Robby sama Cecilia lagi baku tempur asik di sana. Pikiran Briony tentang Robby pun semakin negatif. Karena mereka ngeh ada Briony di sana, mereka berdua pun langsung pergi tanpa mengeluarkan kata-kata. Setelah itu makan malam pun tiba. Di sana terjadi perdebatan antara Mama Briony dengan Briony. Karena kesel, mamanya pun nyuruh Briony masuk ke kamarnya. Pas lagi di dalam kamar, Briony nggak sengaja ngelihat surat milik Simpson dan Samson. Di surat itu tertulis jika Simpson dan Samson kabur dari rumahnya. Briony pun panik dan memberitahu mamanya tentang kepergian Simpson dan Samson. Mereka semua pun panik dan berpencar nyariin Simpson dan Samson. Singkat cerita, Briony sampai di danau di dekat rumahnya. Di sana dia melihat kakaknya diperkaos oleh seorang pria asing. Pria itu pun langsung kabur pas ngelihat ada Briony di sana. Briony pun nyamperin Lola dan nanyain siapa pria asing tersebut. Lola pun bingung harus jawab apa dan dia cuma bisa diam. Briony pun nyangka kalau cowok itu adalah Robby. Dan gak lama kemudian Lola pun dibawa pulang ke rumah. Setelah itu Briony pun ngasih tahu kejadian tadi ke mamanya. Kemudian Mama Briony memanggil polisi ke rumah mereka. Pas polisinya datang, semua isi rumah tersebut diinterogasi oleh Pak Polisi. Briony yang emosi pun bilang kalau Robby adalah pelaku dari semuanya. Hal itu karena cuma Robby yang gak ada di rumah itu. Setelah itu, Briony pun mencari surat nakal yang ditulis oleh Robby untuk dijadikan barang bukti. Pas Briony udah nemuin surat tersebut, dia pun memberikan surat itu ke mamanya. Beberapa saat kemudian, Robby pun pulang bersama Simpson dan Samson. Setelah sampai di sana, Robby pun bingung dengan keramaian di rumah tersebut. Gak lama kemudian, Robby langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Yah, udah capek-capek nyari si kembar malah ditangkap. Cecilia pun cuma bisa diam ngeliatin Robby yang ditangkap polisi. Setelah itu tiba-tiba mamanya Robby datang dan marah-marah karena anaknya dibawa ke kantor polisi. Di satu sisi Briony cuma bisa ngeliatin dari jendela kamarnya. Singkat cerita, 4 tahun kemudian terjadi Perang Dunia Kedua. Robby juga udah keluar dari penjara, tapi sebagai gantinya dia harus menjadi prajurit. Karena kangen sama Cecilia, Robby pun langsung nyamperin Cecilia. Di sana Cecilia bekerja sebagai seorang perawat. Cecilia juga cerita kalau dia udah kabur dari rumah semenjak Robby masuk penjara. Tapi di sana pertemuan mereka sangat singkat karena Cecilia dan Robby harus kembali bertugas di tempat yang berbeda. Cecilia pun memberikan sebuah foto untuk kenang-kenangan mereka berdua. Gak lama kemudian, scene pun berganti. Robby dan teman-temannya sampai di sebuah kebun yang berisi dengan bangkai wanita yang sangat banyak. Kemudian, Robby pun teringat dengan kejadiannya bersama Briony di suatu danau. Briony yang caper ke Robby tiba-tiba aja nyebur ke danau.
Robby otomatis panik dan langsung nolongin dia. Karena hal itu, Robby pun marah sama Briony karena Briony melakukan hal yang menurut Robby sangat tidak sehat. Setelah itu pun, Shin kembali seperti semula. Dia dan kedua temannya melanjutkan perjalanannya. Gak lama kemudian, terlihat kota yang sangat hancur karena Perang Dunia Kedua dan tidak menyisihkan apapun. Setelah melakukan perjalanan, mereka pun sampai di tujuan mereka. Di pantai tersebut, terlihat para tentara yang sedang menunggu jemputan untuk pulang ke rumah masing-masing. Tapi karena jemputannya masih lama, para tentara itu pun pasrah dengan apapun yang terjadi. Setelah itu, Robby dan kedua temannya haus dan pergi mencari air. Tapi di sana adalah tempat yang termasuk krisis air. Karena hal itu, kesehatan Robby pun menurun. Malam pun tiba. Terlihat mereka yang lagi siap-siap istirahat. Di sana, Robby hanya bisa memandang foto kenangannya bersama Cecilia. Setelah itu, Robby pun minta tolong ke temannya buat bangunin dia pas jemputannya udah datang. Robby pun tertidur dan Shin pun berganti. Terlihat Briony yang udah jadi perawat di rumah sakit tersebut. Sepulangnya Briony bekerja, Briony masih melanjutkan hobinya, yaitu mengarang sebuah novel. Dia juga beberapa kali mengirim surat kepada Cecilia. Surat itu tertulis jika Briony sangat ingin bertemu dengan Cecilia. Tapi Cecilia nggak pernah ngebales surat dari Briony. Suatu hari, rumah sakit tersebut kedatangan beberapa tentara yang terluka karena perang dunia. Setelah itu, Cecilia pun mencari Robby di antara tentara-tentara tersebut. Tapi kenyataannya, dia nggak ngelihat Robby sama sekali. Singkat cerita, terdengar kabar jika semua tentara sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Di sana, Briony juga melihat Paul sang pengusaha coklat yang udah bertunangan dengan Lola. Briony pun mendatangi pernikahan Paul dan Lola. Di sini terungkap siapa yang waktu itu memperkaos Lola di kebun. Ya siapa lagi kalau bukan suaminya sendiri. Briony sebenarnya melihat persis jika itu adalah Paul. Tapi karena masih kebawa perasaan emosi dengan Robby, makanya dia menuduh Robby. Briony pun cuma bisa diem pas ngelihat Lola menikah sama Paul. Dia juga nggak tahu kalau Paul dan Lola emang udah sama-sama suka. Makanya mereka baku tempur seru waktu itu. Singkat cerita, Briony mendapatkan informasi tentang tempat tinggal Cecilia dari rumah sakit. Setelah itu, Briony langsung nyamperin Cecilia ke rumahnya. Briony pun meminta maaf dan mau bertanggung jawab untuk menghapus nama Robby dari pengadilan. Tapi di sana Cecilia masih marah banget sama Briony. Nah, pas mereka lagi debat, tiba-tiba Robby masuk ke kamar Cecilia. Robby yang ternyata udah pulang langsung meluapkan emosinya kepada Briony. Untungnya di sana Cecilia berhasil menenangkan Robby. Robby pun meminta Briony untuk memperbaiki nama baik Robby di keluarga Cecilia dan di pengadilan. Dia juga menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, Briony pun memberitahu pelaku di balik kejadian Lola. Mendengar hal itu, Robby dan Cecilia pun cuma bisa diam. Mereka juga sadar jika mereka nggak akan bisa ngelawan Paul. Karena Paul adalah orang yang sangat sukses dan sangat akrab dengan pemerintah. Singkat cerita, Shin pun beralih ke tahun 2007. Di mana di sini Briony udah tua dan udah menjadi seorang penulis novel terkenal di sana. Terlihat Briony yang sedang diinterview mengenai novel barunya yang meledak baru-baru ini. Novel tersebut berjudul Atonement. Briony menjelaskan jika novel tersebut diangkat dari kisah cinta Robby dan Cecilia. Setelah itu, Briony juga menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Nah, ini nih yang bakal bikin kalian shock. Ternyata kisah novel yang ditutup dengan manis tersebut hanyalah imajinasi Briony saja. Pertemuan terakhirnya dengan Cecilia dan Robby tadi hanyalah karangan. Sebenarnya Robby udah meninggoy di danau tempat dia beristirahat waktu itu. Cecilia juga meninggoy setelah beberapa minggu kepergian Robby.
Hal itu karena pipa air yang bocor terkena bom, lalu membuat tempat pertahanan Cecilia tenggelam. Karena Briony merasa bersalah atas kisah cinta mereka berdua, makanya Briony membuat mereka bahagia, walaupun cuma di dalam imajinasinya aja. Setelah itu film pun selesai. Ending yang sangat anjay. Coba deh nonton film aslinya, dijamin pasti baper. Ya udah deh kalau gitu, gue Dul pamit dulu ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.